mencuri ya di sana. Ya, jadi kuncinya adalah dia masuk tadi sebelum lawan melakukan blok ya. Iya. Jadi kakinya masih sempat masuk tadi. Tapi lagi-lagi memang setelah dapat bola, kiper harus langsung datang. Betul. Dan tadi ada tackle yang memang berbenturan dengan kaki dari Iqbal. Ya, mudah-mudahan masih bisa diredam dengan painkiller ya. Ya. Sehingga akhirnya bisa menyelesaikan pertandingan. Coba untuk memutar tadi, gagal karena defense yang sangat baik tadi dilakukan oleh Rio. 6 menit lagi, waktu yang tersisa. Cukup intens pertandingan yang berlangsung. Rio. Luar biasa tadi kita lihat bagaimana Samuel Eko melakukan attempt. Tidak lagi setelah kehilangan bola ya. Langsung kembali ke posisinya masing-masing. Dan pressing terus dilakukan sepanjang pertandingan dengan memang 14 pemain yang di laga ini semuanya siap ya untuk bertanding. Betul. Ya, jadi agak beda sebenarnya dengan Thailand ya. Kalau Thailand kita lihat mereka selalu ada pivot. Iya. Oh, Habibie kembali lagi. Sayang sekali. Untung bisa diambil tadi. Nah, ini ya bahaya kalau tendangannya bisa direndam ya. Jadi memang harus benar-benar yakin. Yakin. Kalau nggak jadi gol ya setidaknya keluar atau mungkin ditepis pun keluar ya. Kalau ketahan tadi takutnya lawan nanti langsung ngambil peluang di sana. Sama-sama sudah melakukan 2 pelanggaran Vietnam dan juga Indonesia. Ya, terlalu lemah, mudah direndam oleh Habibie. Guntur. Langsung ke depan kali ini. Sayang sekali tadi. Ya ada miskomunikasi tadi karena Samuel bergerak ke kanan tapi Guntur memberikan bola ke kiri. Iya. Cukup jauh ya tadi. Meskipun juga meminta maaf langsung tadi Guntur. Samuel dan Guntur akan pressing. Memang semenjak kita menayangkan tayangan futsal ya dalam sekitar 1 dekade ya, kemajuannya sangat pesat ya. Benar. Futsal Indonesia dan berimbas kepada timnas yang pastinya juga semakin enak untuk dilihat, semakin optimis kita menyaksikan timnas bisa berprestasi. Mudah saja tadi pergerakan dari Mangdung, sang kapten, bisa diredam. Ya, peran dari Mandung juga akan jauh lebih besar ya dengan absennya Pham Duc Hoa. Ya. Salah satu pemain senior mereka. Kita sempat juga bahwa saat itu juga Ais tidak bermain ya. Dalam satu pertandingan. Ya kan ini Rio tidak ingin ambil risiko tadi. Sudah di pressing dan memang dia langsung melakukan clearance. Time out. Ya, time out untuk Vietnam. Di sisa 4 menit tersisa mereka mencoba untuk menyiapkan satu siasat ya. Ya, kalau kita bahas tadi sampai 16 menit ini, apa yang menjadi salah satu advantage dari kubu Indonesia sehingga akhirnya bisa unggul sementara 1-0? Ya, jadi kalau kita lihat Vietnam memang secara sistem cukup baik ya, tapi secara skill individu per pemain ya, mungkin mereka masih di bawah Indonesia juga Thailand. Jadi artinya selama sistem mereka bisa terus kita baca, mereka akan sulit untuk bisa mengembangkan permainan. Dan sistem mereka memang kalau kita lihat agak beda dengan Thailand. Thailand kemarin punya 1 atau 2 pivot yang cukup baik. Mereka bisa bermain dengan 3-1. Tapi kalau Vietnam mayoritas mereka main dengan 4-0 hari ini ya. Jadi mereka main dengan 4-0, mencoba sirkulasi bola cepat di belakang, tapi selama pressing kita rapat, jarak antar pemainnya rapat, maka ini akan sangat sulit untuk bisa ditembus. Karena Indonesia bermain dengan apa yang sudah dilakukan dari sejak hari pertama ya. Dan inilah memang pentingnya dari awal, sejak lawan Kamboja, sejak lawan Myanmar, kita harus dengan mentalitas yang sama agar kemudian cara permainannya sistemnya terbentuk di laga final seperti ini. Itu yang sempat kita bahas kemarin ya, bukan masalah bagaimana mencetak gol banyak, tapi bagaimana sistem itu terbentuk ya. Kita ingat dengan kemenangan 9 gol pun juga kita di babak awal banyak gol, babak kedua hanya 2 gol. Itu bukan berarti mengendurkan serangan, tapi tentu mencoba untuk membentuk sistem yang lebih baik ya. Kita lihat apa yang terjadi tadi. Ada benturan antara Samuel Eko tadi dengan kapten ya. Kita lihat apa yang terjadi dalam tangan ulang. Jadi Samuel Eko tarik-tarikan. Dia coba di slam ya. Kita lihat pemain kita betul-betul sangat fokus, intensitas tinggi.
menghadapi Vietnam. Oh, apakah pelanggaran keras? Kuning ternyata untuk Samuel Eko. Ya, sedikit terlambat Samuel, apakah agak terpancing dengan momen sebelumnya ya? Iya. Ini duel 50-50 memang, tapi dia terlambat. Ya, oh jelas. Iya, betul jelas sekali tadi. Dan dengan kaki yang terbuka tadi ya. Iya. Dan kalau Samuel bilang satu, memang kartu kuning atau tidak bukan perkara foul pertama atau bukan, ya, tapi seberapa serius foul yang dilakukan. Iya. Nah, cukup keras ya. Bahkan sangat keras tadi mengenai Eko dari pemain nomor punggung 12 Tu Minh Huang. Ya, Tu Minh Huang, pemain asal Tai Son Bak, satu dari 6 pemain Vietnam U20 pada tahun 2017 yang saat itu pelatih utamanya adalah Hector Souto. Hector Souto. Lagi Muhammad Saifullah akan masuk dan tentunya Guntur. Sepertinya Anca dan Rio ini hanya masuk untuk defense set piece ya. Jadi setelah itu diganti oleh Saifullah dan juga Guntur. Ini detail-detail kecil lagi-lagi dari Hector. Karena mungkin Rio, Anca ini dianggap memang punya defense terbaik di tim. Iya. Bungkaan akan melakukan tendangan langsung kah? Kita lihat, passing ternyata. Dan sukses. Kita lihat, Didan, kita lihat Anca, Rio hanya masuk untuk melakukan defense. Iya. Dan mereka melakukannya dengan sangat baik tadi. Betul. Details ya, seperti yang katakan. Jadi ada beberapa pemain memang dipasang hanya untuk defense. Rio. Oh, baik sekali passing dari Rio. Ah, sayang sekali tadi. Sayang sekali. Saifullah dijaga oleh pemain dan tidak bisa lepas dengan sempurna tadi. Andaikan satu sentuhan ya mungkin bisa berbeda tadi. Iya. Coba diambil kali ini. Keluar, big sekali tadi. Dan dengan sistem pressing seperti ini juga kuncinya ada di penjaga gawang ya. Iya. Jadi nggak selama memang 100% pressingnya. Tapi ketika bolanya lepas ke area permainan kita, Habibie pun harus bisa melakukan cover dengan baik. Betul. Download aplikasi GoPay. Selalu ada harga murah buat pulsa dan paket data. Download dah. Tendangan langsung dan sayang sekali. Masih bisa diantisipasi oleh Pham Van Thu. Ya, tembakan ke tiang dekat tadi. Dilepas oleh Guntur. Sedikit tadi mendorong bola ya. Nah, kembali lagi. Dengan penjuru. Sebuah peluang kali ini. Oh, terkena kepala dan cukup keras tadi. Ya, dan harus dihentikan. Karena mengenai kepala ya. Dan dari jarak yang sangat dekat. Sangat dekat sekali. Ini salah satu bentuk regulasi ya. Yang memang harus diwaspadai. Ya, mengenai kepala dari Tran Tai Hui tadi. Ketika Guntur melepaskan tembakan dengan jarak yang sangat dekat. Oh, dia mencoba mengincar pojok atas dari Guntur ya. Tapi ini set bisa bagus ya. Iya. Bagus sekali. Karena Guntur terbuka lebar, bebas tadi. Kalau tidak kena Tai Hui tadi sebenarnya akan masuk ya. Sampai berputar kepalanya juga tadi. Kuat tapi ya. Sangat kuat ya. Itu bola keras sekali soalnya. Apalagi bola futsal ya. Iya. Lebih keras kan sepak bola. Ah, sekali ini. Sayang sekali tadi. Tiga menit lagi waktu yang tersisa. Ya, secara pertandingan sudah berlangsung sekitar 40 menit ya. Benar. Memang kalau sudah final, semifinal biasanya satu babak memang sama 20 menit, tapi waktu quarternya jadi lebih panjang. Lebih panjang. Ini sudah 2 kali lipat lebih panjang. Nah, Bibi. Oh, kali ini jatuh ke kaki para pemain Vietnam. Ke depan. Kontrol bola yang sangat baik tadi dilakukan oleh Guntur. Ya, di tengah kepungan para pemain lawan ya. Iya. Meleko, baik sekali melakukan balikan tadi. Ah, kita lihat sesal di wajah dari Samuel Eko. Ya. Sangat berbahaya pemain ini. Ya, tidak terduga karena Samuel justru berbelok ke arah kakinya mungkin bukan kaki terkuatnya ya. Iya. Jadi lawan pun terkejut tadi. Sempat terlepas tapi masih ada defleksi. Ya, masih ada kalau tidak ada defleksi lain cerita ya. Ini dia, kali ini sayang sekali Samuel Eko tidak sempurna tendangannya. Tetapi kembali kita lihat setidaknya dari situasi bola mati kita punya
kesempatan untuk melepaskan tembakan. Iya. Inilah kenapa Samuel Eko tetap berada di timnas ya. Karena ini sangat confident sekali dalam melakukan attempt. Karena dia tahu kemampuan dirinya seperti apa, jadi itulah yang membuat dia ambil percaya diri. Coba diambil tadi. Ya lagi-lagi Iqbal ya. Iya. Jadi dia sudah baca tadi lawan ingin passing ke kanan, dia tutup dan lawan jadi bingung. Iya. Dan itu insting itu udah bisa dibeli ya. Benar. Itu dimiliki secara alami dan diasah ya. Oh, kali ini Ais tadi cukup bingung cari bola tadi di mana ya. Oh, terjatuh. Dua pemain terjatuh dan kali ini berhasil dengan baik. Ada yang terlepas. Ya kartu kuning kita lihat di situasi yang sebelumnya ya. Iya. Jadi bukan tadi ketika Firman melawan tackle, tapi di momen sebelumnya. Nah, ini dia, kita akan lihat. Terjatuh. Ya ini dia. Jadi ketika challenge yang pertamanya, jadi bukan yang sliding tapi yang awal tadi dari Firman menginjak kaki lawan. Kartu kuning. Hati-hati ada dua ya jadi Indonesia. Iya. Firman dan juga Samuel Eko. Ya. Nah, kemudian 33 detik lagi. Kita lihat bagaimana cara defense Indonesia sekarang. Sudutnya sangat sempit, sulit sekali. Masih cepat bergerak ke depan tadi. Ya, itu juga biasa ketika latihan ya. Iya. Lihat Iqbal langsung tidak melihat bola dan langsung ke depan tadi. Firman. Hati-hati kali ini. Saat-saat krusial, 1 menit terakhir. Oh, baik sekali antisipasi dari Bibi tadi. Ke depan, Firman, tapi berhasil dicegat. Jahung. Ya, berhasil diblok. Kembali organisasi defense kita berjalan dengan baik. Karena dilakukan oleh kubu Vietnam. Aitoi tarik ke belakang, tidak berani dia. 4 pelanggaran sudah dilakukan oleh kubu Indonesia dan 2 oleh Vietnam. Oh, Iqbal lagi mengalami sayang sekali. kesakitan. Iqbal yang tadi sudah mengalami kesakitan dan tampaknya kembali sekarang terkena ya. Di kaki yang sama ya. Kaki yang sama. Kalau saya lihat sepertinya tadi ketika melakukan blok dari tembakan lawan. Iya. Ya memang sangat kencang. Ya, harus ditangani oleh fisioterapis timnas. Iya. Fortunella. Ya, dia memberikan kode tadi ya di ankle-nya yang tidak enak ya. Dan Wendy dan tentunya juga Evan belum kembali masuk ya. Evan ketika di laga menghadapi Thailand ya di babak 2 juga tidak terlalu banyak dimainkan karena agar dia tidak dapat kartu kuning juga dan agar memang secara stamina dia bisa lebih siap untuk laga final. Betul. Jadi manajemen waktu berdasarkan akumulasi kartu, berdasarkan tenaga, berdasarkan cedera, ini juga situasi yang sejauh ini dilakukan dengan bijak oleh Tersoto. Nah, itu dilakukan betul-betul dengan details ya seperti Anda katakan. Bagaimana Hector pun juga memiliki asisten-asisten yang pastinya akan meneliti ya dengan sangat baik. Dan time out sekarang di waktu sekitar 24 detik lagi. Ya. Nah, tadi protes coba dilakukan ya oleh kubu dari Vietnam sepertinya oleh sang pelatih. Tapi Iqbal sudah bisa berdiri dengan normal. Kita lihat di sini. Ya, harapan memang bisa melanjutkan pertandingan dan kali ini memang ada time out yang diambil oleh Indonesia. Dan memang Hector ini bukan hanya dengan asistennya dia memutuskan di lapangan ya, tapi bantuan dari sport science juga penting baginya. Bahkan dia ini mengajarkan semua staf pelatihannya untuk menggunakan aplikasi taktik dari Spanyol. Ini bentuk keseriusannya juga ya. Betul. Jadi bukan hanya Amril sebagai asisten pelatihnya di lapangan. Di tribun pun ada asisten pelatihnya yang lain, Panca Pauji, yang mungkin membantu dengan bagaimana dia melihat berdasarkan statistik ya di lapangan. Ini jadi penting karena kalau di lapangan kan hanya melihat apa yang terjadi. Tapi kalau dengan statistik mungkin ada hal-hal yang tidak terlihat dan bisa memberikan impact di lapangan. Betul. Ini gol yang terjadi tadi. Tidak banyak ekspresi yang dilakukan oleh Saifulo karena pemain ini sangat kalem ya. Benar. Dan dia tahu semuanya belum usai ya. Belum usai. Misi belum tuntas.
Dan kita tunggu ini apakah dengan timeout Indonesia bisa setidaknya menciptakan satu play dan menciptakan gol tambahan. Iya, mudah-mudahan ya, kita doakan seperti itu dalam waktu yang sangat singkat tentunya. Jadi tapi itu timernya jadi 20.00 lagi ya. Timernya salah ya, harusnya 20 detik lagi ya. Dar. Tapi kalau tidak salah malah 24 ya 20, harusnya. Ya 20-24 detik ya. Jadi timernya menjadi 20 menit, nah itu dia. Ya 29 malah masih. Ya. Artinya tadi mungkin setelah time out masih jalan 5 detik ya, Iya. jadi dibalikin ke 29 detik. Setengah menit lagi, banyak sekali yang bisa terjadi di waktu yang seperti ini. Ya, tidak sampai kehilangan bola. Wendy sekarang. Besar, dan ini semua sayang sekali tadi sedikit terlambat. Bagaimana kita menyaksikan sebuah skema permainan yang memang ditunggu-tunggu Israr dan juga Wendy ya. Iya, tampaknya Wendy pun tidak menyangka kalau Israr memberikan bola ke yang kedua ya. Iya. Karena mungkin semuanya mengira Israr akan melepaskan tembakan tadi. Masih ada 5 detik. Oh, sempat tadi kehilangan bola. Ya, ini masih bisa jadi satu peluang. Bisa. Apalagi dari situasi kick in. Masih sangat menegangkan pertandingan ini. Oh, sayang sekali tadi. Salah pengertian ya. Apa yang terjadi? Kartu kuning? Ya, harus berhati-hati. Lagi-lagi kartu keluar dari wasit, ini jadi kartu kuning ketiga. Ya, sudah 3 Dan kartu kuning. situasinya pun off the ball ya. Artinya Isra tadi berseteru ketika bola tidak mengarah kepadanya. Ya. Jadi kemungkinan besar tadi ketika dia ingin mencari ruang mendapatkan bola. Ya, kita juga tidak melihat karena tidak tercover oleh kamera tadi ya. Dan kalau pivot biasanya memang sama anchor gitu ya. Jadi tarik-tarikan, mencoba Ini dia. mencari ruang. Kita lihat di sisi sebelah tidak gawang ya, Israr tadi cari ruang di sana. Nah, ini dia. Ini lepas Tidak sudah ya. tercover sama bola kan. Nggak terlihat ya. Tidak terlihat. Dan mungkin ada sikutan atau apa yang kita tidak lihat ya. Israr harus berhati-hati. Ya, sudah selesai waktu pertandingan di babak pertama di mana Indonesia unggul 1-0 melalui Muhammad Saifullah. Mainan yang sangat baik ditunjukkan oleh Indonesia dan kita harapkan di babak kedua nanti kita menyaksikan juga bagaimana kemenangan ini akan terus dipertahankan. Dan pemirsa, Anda beristirahat sejenak. Kita akan segera kembali. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di NNTV.